Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Damang Bu. Wen kesini berarti alhamdulillah damang. Lagi sibuk nggak Bu? Nah, kebetulan lagi santai. Oh iya. Gimana? Ini dulu saya tuh ada yang mengganjal dalam hati tentang siswa saya di kelas. Bikin pusing saya mikirin ini. Soalnya udah hampir 1 bulan dia kayak gitu. Berarti Bu Teti teh wali kelasnya langsung ya? Iya, saya wali kelasnya. Kira-kira kalau kita ngobrol, kira-kira tujuannya dari pertemuan ini apa? Tujuan saya sebetulnya hanya sharing saja sama ibu tentang permasalahan saya siswa di kelas. Ya berharapnya sih mendapatkan solusi gitu dari permasalahan saya ini. Mudah-mudahan bisa cari solusi bersama. Namun gitu ya sama-sama kita. Ya. Kalau boleh saya tahu, masalahnya kayak gimana? Jadi di siswa yang saya manipulasi itu ada siswa, tapi saya tidak sebut nama ya Bu ya. Ada siswa yang kebetulan setiap hari Sabtu itu dia selalu saja beralasan untuk tidak ke sekolah. Kadang sakit, kadang izin, kadang apa. Jadi tergantung dia, kalau misalnya mungkin tidak sempat bikin surat apa gitu, tapi seringnya sakit. Kalau nggak nge-WA ke saya izin sakit. Ternyata setelah saya telusuri, siswa tersebut itu takut dengan salah satu mapel. Jadi takutnya itu karena tugas dia yang belum dia kerjakan sebelumnya. Jadi karena saking tugasnya belum dikerjakan numpuk, jadi lama-kelamaan banyak mungkin dia jadi malas. Tidak dikerjakan ya udah jadinya takut. Kan mungkin kalau guru mah pasti tugasnya menagih tugas kan ya Bu ya, untuk nilai gitu. Tapi karena ya begitu itu jadinya dia takut, ya udah berarti tiap hari Sabtu dia nggak sekolah gitu. Itu tugas-tugas yang PJJ atau yang tatap muka? Yang tatap muka Bu, yang selama tatap muka gitu. Jadi ya karena mungkin udah unsur malas juga ya Bu ya anaknya, ya begitu jadinya tugas-tugasnya. Dan siswa yang lainnya mah tidak bermasalah dengan mapel tersebut. Jadi siswa yang lainnya mah lancar, belajar biasa, tugas mengumpulkan seperti biasa, hanya siswa yang itu saja gitu. Istimewa gitu ya? Istimewa. Kalau boleh saya tahu nih, apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah? Saya sudah menghubungi guru mapel tersebut, menanyakan tugas-tugas apa saja yang dia belum kerjakan. Jadi saya rinci tugas-tugas apa saja, dan saya meminta keringanan waktu kepada guru mapel tersebut agar bisa memberikan batas waktu, dilonggarkan lah. Kan misal kalau yang siswa lain mah 1 minggu, karena ini mah masih banyak, jadi saya minta agak-agak banyak waktunya gitu. Terus saya juga sudah meminta bantuan kepada teman-temannya, meminjamkan catatan dan segala macamnya untuk mengerjakan tugas siswa tersebut. Jadi dia karena tidak masuk setiap hari Sabtu, jadi kan pasti ketinggalan Ibu ya materinya. Jadi saya meminjamkan catatan temannya supaya dia bisa mengerjakan tugasnya. Itu sih Bu yang sudah saya lakukan. Dan bagaimana sejauh ini hasilnya? Hasilnya ketika dia mengerjakan tugasnya di sekolah, dibimbing oleh saya berikan perhatian lebih, saya bimbing langsung gitu ya Bu ya. Dia bisa mengerjakan, tapi kan saya kadang mengajar juga di kelas yang lain ya Bu, jadi tidak seterusnya membimbing dia. Jadi ketika di sekolah dia mengerjakan, tetapi ada tugas yang itu jadi dibawa ke rumah lah. Nah setelah dibawa ke rumah dia tidak mengerjakan lagi, bolos lagi Sabtu depannya gitu Bu. Bagaimana ya kira-kira solusinya nih? Permasalahan anak kayak gitu memang ada aja Bu ya, tidak hanya di kelas Ibu, kelas yang lain juga ada. Cuma kalau boleh saya tahu lagi Bu ya, ada hambatan nggak ketika menghadapi anak tersebut? Ya hambatannya mungkin karena dia tidak punya HP, jadi saya susah untuk menghubungi, untuk mengingatkan dia mengerjakan tugas atau mengingatkan dia untuk sekedar ayo semangat sekolah hari ini begitu. Kalau ke siswa-siswa yang lain saya kan suka seperti itu, enggak
ending gitu, bangun pagi-pagi supaya bisa berangkat pagi-pagi seperti itu. Kalau ke dia susah karena dia tidak punya HP, kebetulan orang tuanya juga tidak punya HP, jadi saya agak susah, mungkin hambatannya di situ ya Bu. Terus ini juga kalau di rumah dia seperti malas gitu mengerjakan semua tugas-tugasnya. Kan tugas kadang tidak semua harus dikerjakan di sekolah, ada yang dibawa ke rumah. Tapi kalau sudah dibawa ke rumah, dia seperti tidak mau mengerjakan gitu aja sih. Berarti motivasi dan intensifnya kurang ya? Iya, iya. Kalau ada yang memotivasi. Iya. Ya, apa yang ibu lakukan sudah bagus ya. Cuma memang mungkin anaknya yang harus terus dimotivasi ya. Dan perlu dukungan dari kita sebagai orang tua dan mungkin orang tuanya langsung ya. Iya. Motivasi dan perhatian lebih. Nah, kira-kira kekuatan apa nih dari ibu ya yang sudah ibu lakukan? Apakah hal tersebut sudah efektif untuk mengatasi anak tersebut atau tidak? Saya sudah memotivasi anak tersebut ketika di sekolah ya. Ketika di sekolah saya sering mengingatkan dia kalau misalnya sering bolos atau apa nanti tertinggal materinya. Makanya saya terus berikan motivasi ketika saya di jalan, walaupun saya nggak ngajar, ketika saya lewat, saya ingatkan lagi tugas ini udah apa belum. Saya terus seperti itu. Sebetulnya tidak hanya ke siswa itu, saya ingatkan ke semua siswa yang saya wali kelas. Jadi untuk mengerjakan tugas secara tepat waktu, tidak tepat waktu numpuk nanti kan suka malas itu ya. Jadi sebetulnya tidak hanya ke siswa itu, ke semua siswa. Tapi saya lebih intensif ke siswa itu. Tapi ternyata ketika di sekolah iya dia mengerjakan, tapi ketika tadi kata saya juga ketika dibawa ke rumah jadi malas lagi gitu. Jadinya bingung saya mesti bagaimana gitu. Kira-kira ada strategi lain nggak yang ibu pernah lakukan, atau dulu kan mungkin ibu pernah mengajar siswa-siswi ya sebelumnya yang lain sebelum tahun ajaran ini ya. Apakah pernah mengalami hal yang sama? Pernah ada sih Bu, dulu juga ada, tapi nggak terlalu ini. Jadi dia kadang masih bisa saya kendalikan ya, saya ini berikan apa namanya di waktu pulang sekolah di rumah gitu. Apakah sekarang juga begitu saja setelah pulang sekolah? Bisa juga itu kayak gitu ya, kalau dulu hasilnya maksimal bisa ada pengaruh, mungkin hal tersebut bisa dilakukan. Jadi setelah pulang sekolah mungkin saya bisa membimbing langsung siswa tersebut untuk mengerjakan tugas saya tungguin, mungkin ya Bu seperti itu. Bisa dia bagus kayak gitu juga bisa. Mudah-mudahan itu bisa lebih efektif, jadi anak terpantau langsung ya. Jadi ngerasa ada yang memperhatikan ya. Jadi tugas juga selesai pada hari ini dan tidak ada tunggakan tugas yang mungkin perhatian seperti itu perlu Iya. Mungkin ibu perlu meluangkan waktu dan itu berarti punya apa ya, waktu ibu tersita gitu. Iya. Gak apa-apa sih Bu, nanti mungkin saya hubungi juga minta bantuan ke guru BP mungkin ya Bu ya, untuk membantu saya untuk terus memotivasi siswa tersebut. Bisa Bu? Bisa ya, itu lebih baik. Siapa guru BP-nya? Ibu Titi. Ibu Titi ya. Mungkin akan lebih baik guru BP juga ikut memperhatikan, jadi si anak akan lebih terpantau ya. Iya. Kalau wali kelas memantau, BP memantau, dan memberikan bimbingan arahan, mudah-mudahan ada pengaruh positif terhadap anak tersebut ya. Iya. Kira-kira kapan rencana kita akan dilaksanakan? Mungkin mulai minggu depan saja Bu, saya akan menerapkan seperti itu. Jadi setelah pulang sekolah saya akan bimbing langsung, berarti ya Bu ya, dan saya akan mencoba menghubungi guru BP untuk memotivasi dia langsung juga supaya lebih semangat dan lebih rajin lagi untuk mengerjakan tugas dan berangkat ke sekolah. Seperti itu kan? Karena lebih cepat lebih baik Bu ya. Kalau ditunda lagi khawatirnya tertinggal materinya. Soalnya kan sebentar lagi mau pas ya Bu ya. Kalau mau pas kan materi harus sudah selesai, tugas-tugas juga harus sudah selesai kan ya. Iya. Biar nanti tenang juga Bu ya. Iya. Kira-kira apa sih ukuran keberhasilannya?
mungkin ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, dia selesai mengerjakan tugas novel tersebut dan dia menjadi rajin setiap sekolah. Jadi dia tidak takut lagi oleh mapel-mapel tertentu. Jadi dia rajin, gak ada lagi tuh alasan dia bolos atau izin atau apa tanpa alasan gitu. Jadi saya inginnya dia sekolah rajin lah minimal gitu. Sekolah lagi sudah terlaksana dengan Oh baik gitu ya. Iya. tapi normal seperti itu. Ya seperti itu. Eh, Kira-kira apa komitmen ibu terhadap rencana aksi ibu? Ibu punya rencana yang seperti itu, apakah hal itu akan segera dilaksanakan atau tidak? Dan Saya akan melaksanakannya insya Allah minggu depan dan saya berkomitmen saya harus bisa. Saya harus bisa membuat siswa tersebut selesai mengerjakan tugas dan rajin lagi ke sekolah. Mungkin seperti itu Bu. target juga. Target harus Bu, harus. Kira-kira siapa yang dapat membantu untuk rencana ini? Ya membantu tadi mungkin dari guru BP, dari Ibu Titin dan guru mapelnya mungkin Bu. Saya usahakan nanti ke guru mapelnya untuk karena tugasnya sudah sangat banyak, terlalu numpuk ya Bu ya. Saya ingin meminta keringanan juga ke guru mapelnya supaya ada keringanan bukan hanya dari waktu, tapi dari tugas-tugasnya juga. Misal dari siswa ini mah segini tugasnya 10 misal untuk siswa tersebut mah karena udah agak tertinggal jadi 8 mungkin gitu. Ya mudah-mudahan guru mapel juga bisa memahami ya, Iya. karena karakteristik anak kan berbeda-beda ya. Jadi pandangannya juga perlu berbeda juga. Iya betul. Insya Allah mudah-mudahan bisa disampaikan guru mapel. Amin. Yang penting kita sebagai wali kelas sudah komunikasi dan koordinasi. Dan bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi pertemuan kita kali ini? Dan nanti bisa segera tindak lanjut ya? Iya, saya akan tindak lanjuti langsung setelah sharing sama Ibu karena saran-saran dari Ibu ya itu tadi meluangkan waktu saya, memberikan perhatian lebih. Mungkin juga saya akan datang juga ke rumahnya mengobrol dengan orang tua untuk lebih memperhatikan ketika siswa tersebut mengerjakan tugas supaya tugas-tugasnya cepat selesai. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi solusi ya terbaik Amin. Amin. Khususnya yang ada di kelas ini. Mudah-mudahan ibu bisa lebih sabar ya karena seorang guru memang perlu sabar. Insya Allah buah dari kesabaran akan kita beri hasilnya. Amin. Mudah-mudahan ada dari anak didik kita yang bisa membawa kita menuju ke surga ya. Amin ya Allah. Amin. Kita belum bisa jadi guru yang baik tapi kita coba melakukan hal yang terbaik. Ya betul. Mereka bagaikan anak kita sendiri ya. Kalau kita sebagai seorang kira-kira apa sih kesimpulannya dari pertemuan kita ini? Ya kesimpulannya intinya kita harus terus memotivasi siswa tersebut mungkin itu ya. Jadi harus terus memotivasi, memberikan perhatian. Sebetulnya bukan hanya di siswa itu saja yang bermasalah saja. Menurut saya kita harus selalu memotivasi, memberikan perhatian lebih kepada semua siswa yang saya wali kelas terutama ya Bu ya. Jadi supaya mereka tetap semangat untuk belajar, semangat ke sekolah, semangat untuk mengerjakan tugas. Ini demi mereka juga kan ya Bu ya. Dia mereka belajar untuk masa depan juga. Kita mah hanya orang tua hanya bisa ya memberikan motivasi saja. Kalau berarti itu solusi minimal ya. Hari ini Mudah-mudahan menjadi lebih strong. Saya juga merasakan sebagai wali kelas adalah seperti itu. maaf Ibu udah gak waktunya jadinya ya ini saya curhat begini. Alhamdulillah saya dengan senang hati Ibu. Yang kedua ini juga kan pembelajaran buat diri saya. Ya, apa yang menjadi permasalahan itu merupakan permasalahan saya juga. Oh ya, karena mereka yang anak didik saya juga. Ya udah, saya permisi dulu ya Bu ya. Saya mau ke kelas lagi. Oh ya, kamu Bu ya.